hal-hal yang sebetulnya memang bagian yang menjadi penyebab banyaknya kemiskinan, dan sekarang ini banyak muncul kemiskinan ekstrim. Alhamdulillah Pak Jokowi udah bisa mengatasi sampai 0,8, tetapi calon miskin baru juga banyak sekali sekarang yang rentan miskin, apalagi kelompok menengah juga banyak yang jatuh ke arah miskin. Ini menjadi tugas kami dari Badan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin untuk mensinkronisasi dengan kementerian-kementerian terkait dan yang menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan. Demikian kayaknya tadi sudah semua. Mudah-mudahan kita semua berhasil. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman wartawan. Ini saya bersama dari Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan didampingi oleh Wakil Kepala Badan Ibu Nani. Baru saja menerima dari delegasi Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia dari berbagai provinsi. Ini pertemuan pertama teman abdesi beraudiensi pada kami dari daerah, ya, Pak Surta yang memimpin, dari Banten, dari Sumatera Utara, dari Maluku Utara, Papua, Kalimantan, Kepri, Sulawesi Tenggara juga. Kebetulan mereka teman-teman ini ingin beraudiensi dengan badan yang baru didirikan oleh Pak Prabowo. Begitu mereka mengetahui bahwa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mendirikan secara khusus Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mereka kemudian berpikir bahwa mereka punya harapan badan ini bisa menjadi mitra dari teman-teman kepala desa untuk bisa menyalurkan aspirasi bagaimana mengentaskan kemiskinan di desa. Ya, ada banyak persoalan yang tadi disampaikan mengenai masalah pendataan orang miskin yang seringkali melibatkan kepala desa atau pemerintah desa, yang itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan. Dan itu sudah lama, keluhan yang sudah lama kami dengar tentang ini. Seringkali kepala desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sasaran. Nah, ini hal-hal seperti ini yang memang harus kita koreksi. Ini aspirasi-aspirasi yang ini yang memang menjadi perhatian Pak Presiden. Kenapa badan ini dibentuk adalah untuk membantu, membackup kementerian-kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apapun tepat sasarannya. Dan kami mencoba menyerap, ya, benar tidaknya ini ada aspirasi dan kami dengarkan, dan nanti akan kami sampaikan pada Presiden, dan juga tentu saja akan kita sampaikan juga pada menteri-menteri yang bersangkutan agar ini ada pensasaran yang tepat. Kami juga akan berkeliling, saya nanti akan bagi tugas bersama Wakil Kepala Badan untuk melakukan keliling pengecekan di lapangan, sambil juga kami menerima masukan-masukan laporan-laporan seperti ini, ya. Tentu saja ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Tentu saja ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang concern dengan soal kemiskinan agar ini bisa ditangani. Contoh soal itu. Soal yang lain tadi ada juga persoalan-persoalan disampaikan yang sebenarnya bukan kewenangan kami, yaitu masalah batas desa. Ada satu kabupaten batas desanya nggak jelas. Ini kan kewenangan di kementerian yang lain. Nanti akan kami sampaikan. Begitu. Kemudian juga ada usulan agar ada listrik, satu dokter satu desa, satu desa satu industri, ya, supaya desa terlibat dalam industri. Dan ada juga aspirasi di dalam program makan bergizi gratis melibatkan badan usaha milik desa atau badan usaha milik kampung kalau di Aceh, agar mereka lah yang menjadi supplier, salah satu supplier pokok bagi penyediaan makan bergizi gratis, ya, untuk bahan mentahnya. Aspirasi-aspirasi ini tentu akan kita sampaikan, kita koordinasikan, dan tentu saja kita juga akan berdiskusi dengan pimpinan lain dari BP Taskin. Sambil kami ini sedang periode lagi penyusunan lembaga SOTK, struktur organisasi dan tata kelola, yang saya yakin ini ketika sudah berjalan kita akan kerjasama dengan teman-teman dan kementerian-kementerian. Kemarin kebetulan Rakornas sudah dilakukan, ada Bapak Presiden, ada ditutup oleh Wakil Presiden, ada
Mendagri yang mengadakan Rakornas, dengan kepala daerah, dengan BIN, dengan Kodim, dengan Polres Indonesia kemarin kan disentuh. Memang soal-soal seperti dibicarakan juga kemarin, ya, soal kemiskinan salah satunya, dan soal bagaimana meringkas dan mengefisienkan jalan pemerintahan, mengurangi korupsi, mengurangi birokratisasi, terutama mengatasi soal-soal yang menjadi aspirasi teman-teman. Jadi kalau kemarin berbicara soal kerangka, Bapak Presiden bicara sampai kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, alhamdulillah sehari setelahnya teman-teman kepala desa menemui kami BP Taskin. Jadi bisa kita komunikasi kepada Bapak Presiden dan kementerian-kementerian supaya inilah teman-teman ini bisa kita andalkan jaringannya khusus untuk mengatasi kemiskinan di desa. Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti. Begitu? Ya.